Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo pejuang SNBP 2023. Hari ini Kak Firdaus akan ngebahas tentang peluang SNBP 2023. Buat kalian yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tak lupa, di ujung video juga akan ada challenge buat kalian untuk apa? Untuk rasionalisasi SNMPTN atau SNBP untuk 100 siswa. Jadi nanti ada challenge-nya buat kalian yang tertarik dan minat, kalian bisa lihat video ini sampai habis. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Tapi fokus ke IPA dulu nih. Oke. Kita coba cek, kita cross check. Di sini ada 91 jumlah prodi, gitu ya. IPA-nya itu ada sekitar berapa ini? 47 ya, sampai teknik infrastruktur lingkungan. Oke. Jadi yang ngincer-ngincer UGM, yang lolos eligible, dipersiapkan, dilihat video ini sampai habis, disimak, bisa dicatat juga, kali aja dan manfaatnya. Oke, pertama kita bahas tentang biologi FMIPA dari UGM. Oke, peluangnya itu jumlah peminatnya makin tahun makin berkurang. Dan yang baru banget nonton video ini, Kak Firdaus bahasnya itu dari tahun 2020 ya, jadi kita pakai 3 tahun terakhir, bukan 2. Gitu. Jadi kalau bahasa kimianya itu kayak kita cek datanya itu triple, perlakuannya triple 3 kali. Oke, biologinya. Terus daya tampungnya makin hari, oh ini sama nih. Ini sama dan 2020 itu sama. Kalaupun ini dinaikkan, untuk peminatnya itu naik ternyata malah turun. Dan untuk 68, daya tampung 2023, kalaupun ini naik, ini akan menjadi masalah juga buat calon mahasiswa-mahasiswi. Kalaupun ini jadi 325 nih ya, berarti 68 bagi 325, sekitar 20%-an kalian gak usah khawatir. Kenapa? Karena angkatan kemarin juga alhamdulillah menurut Kak Firdaus ada yang dapat di teknik kimia. Nanti kita kasih tahu ya, teknik kimia di UGM. Dia peringkat 60-an eligible. Dia bukan dari Jogja, bukan dari Jawa Tengah, dia dari Jawa Timur. Gitu. Nah, terus faktor apa lagi Kak yang mempengaruhi? Salah satunya adalah tingkat dari alumni. Kalau alumninya ada ya berarti aman. Tapi jangan bangga dulu di saat alumni kalian banyak yang di sana, gitu ya. Terus kalian milih misalnya biologi ini, misalnya kalian peringkat 15 nih. Ternyata peringkat 8, ternyata teman kalian yang peringkatnya 8 milih juga dan kalian sama. Ini khawatir banget. Karena daya tampung 68 ini nih yang kakak tandai, ini bukan hanya dari sekolah kalian aja. Dan ini diambil dari se-Indonesia. Ya mungkin di daerah tertentu akan banyak. Dan itu sih kalau menurut Kak Firdaus itu wajar-wajar aja ya. Wajar-wajar aja. Gitu. Mungkin juga daerah tersebut nilainya bagus. Atau mungkin ada faktor tertentu lagi. Itu adalah bukan Kak Firdaus yang ngurusin. Gitu ya. Jadi emang Kak Firdaus nggak tahu sampai sananya. Tapi yang Kak Firdaus pahami, kalau misalnya peluang ini sama, daya tampungnya sama, dan ini kemungkinan besar akan naik, kalian gak usah khawatir. Kalau kalian cinta banget sama biologi, suka banget sama hukum Mendel, ya kan, terus juga suka banget ngebahas tentang paku-pakuan, terus siklus ubur-ubur dan lain-lain, ya kan, ngebahas tentang jaringan tumbuhan, jaringan hewan, kalian suka, bener-bener suka, ya udah, kalian bisa ikut aja, bisa pilih ini aja. Tapi ingat, pilihan satu PTN 2 jurusan sama satu PTN 2 jurusan sama 2 PTN 1 jurusan itu beda. Terlebih kampus ini nggak mau diduakan. Tapi kalau misalnya Kak biologi sama farmasi atau gizi boleh nggak? Boleh, tapi harus lihat dulu ya peluangnya. Oke, dan Kak Firdaus insya Allah akan buat challenge juga. Insya Allah nanti akan Kak Firdaus bahas di akhir-akhir video ini. Jadi tolong simak. Di situ nanti ada challenge-nya, ada yang berbayar, ada yang gratis gitu. Oke. Nah, tapi kalau untuk yang berbayar, selalu nanti Kak Firdaus kasih tahu apa namanya
kenapa sih anak-anak yang lolos kemarin tuh nilainya berapa, gimana nilainya masuk ke grade A1, A2, A3, insya Allah ya. Oke, farmasi selanjutnya. Ini kombinasi antara biologi dan kimia. Farmasi ini masuk ke dalam kimia terapan, campurannya ini ya. Jadi kalau misalnya ada siswa atau sorry ada mahasiswa yang pernah kuliah terus juga mau coba lagi di sini farmasi dan misalnya dia basicnya kimia, di sini ada pembahasan tentang misalnya kayak sintesis kimia organik, terus juga pembahasan yang kimia-kimia itu lumayan banyak banget dan emang harus dihafal banget karena jangan sampai ketika kalian jadi apoteker ya, yang punya apotek atau kerja di apotek misalnya itu salah obat, itu riskan banget. Oke, ini peluangnya juga 4,17%, masuk grade-nya itu grade A1, harusnya sih A1 gitu ya. Kak, aku misalnya olimpiade nih Kak, misalnya nih, contoh-contoh banget nih soal pertanyaan-pertanyaan yang suka ada di komentar dan mungkin juga ke email, ya kan Kak Firdaus. Kalau aku gini-gini gimana Kak? Jadi buat kalian yang nonton video ini, atau mungkin baru nonton video ini, dan kalian nanya Kak, kalau aku nilai sekian, mau ke jurusan ini atau ini gimana Kak? Kita harus memahami, walaupun nilai kalian 88 atau 90 atau 92, kita harus lihat dulu nih siklusnya. Semester berapa yang turun, semester berapa yang naik. Karena setiap semester 1 sampai semester 5 punya persentase sendiri. Di mana salah satu beberapa persentase tersebut dilihat banget. Jadi ada persentase yang nggak dilihat banget, ada yang dilihat banget. Difokuskan gitu ya. Oke, geografi lingkungan. Ini apa kampus baru? Oh, ternyata tidak, bukan kampus baru, bukan jurusan baru ya, sorry. Nah, ini 30 berarti makin turun. Peluangnya juga kemungkinan besar akan naik di 200-an, jadi masuk ke ranah 15%. Gak usah khawatir, 15%. Berarti ini masuk ke grade, harusnya sih ya, masuk grade itu B1 harusnya sih. Oke, kartografi ini ngebahas tentang peta, gitu. Ini 17, 30, 74. Oh, ini bersama. 30 ya. Berarti ini bersama. Berarti ini kemungkinan akan naik. Kalaupun ini jadinya 15% juga sama, masuknya ke grade harusnya sih A3 lah ya. Pembangunan wilayah. Ini 24. Untuk tahunnya, oh ini makin turun nih, 2020 sampai 2022. Makin turun, tapi ini makin naik. Kalau di sini 24 juga, berarti kalau ini 100, 200 deh. Berarti kalian dapat 10%, masuknya ke grade. Grade harusnya sih A2 ya. A1 A2 deh, karena kan UGM. Gitu. Terakhir UGM itu dapat berapa ya? Dapat 85, 85 itu. Oke. Kedokteran. Kedokteran FK UGM ini yang bikin merinding banget. Wow, 3,11%. Ini masuk grade. Harus A1 ini mah. Harus A1. Nilai-nilai A1 masuk ke sini nih. Tapi kalau kalian A2, ya kan, mungkin bisa masuk. Kalau sekolah kalian itu banyak lulusan UGM-nya, terutama kedokteran. Jadi walaupun UGM doang nih misalnya nih, tapi nggak dokter nih juga harus diwaspadai gitu ya. Kak, kenapa sih Kak ngomong begitu Kak? Ini banyak banget tau Kak yang pada panik atau gimana. Kak Firdaus tidak menginginkan kalian jadi panik. Kak Firdaus menginginkan kalian lebih bijak dalam pemilihan ini. Kenapa? Karena ini ngebahas tentang masa depan kalian. Kenapa Kak Firdaus tahu ini? Apa ngebahas ini? Karena banyak sekolah yang gitulah pokoknya ya, yang gitulah aja lah. Jadi harus hati-hati banget gitulah gitu. Jadi emang harus dipahami banget. Jadi jangan gini, jangan mentang-mentang aku mau UGM, udah deh gini aja ya silakan. Kalian mau UGM misalnya nih, kalian nggak akan dipaksa kok, nggak akan digimana-gimanain. Tapi ingat kalau kalian milih jurusan yang asal-asalan akan berdampak ke sekolah kalian tahu gitu. Kalian coba deh berikan sumbangsi terbaik kalian ke sekolah yang sudah 3 tahun membantu kalian gitu ya. Tapi kalau kalian homeschooling sih ya mungkin beda lagi ceritanya. Lebihnya ke situ aja sih, sekolah kalian udah ngasih kalian terbaik, tetapi kalau untuk ini kasih yang terbaik juga dong gitu. Jadi harus lebih bijak lagi. Ilmu keperawatan 36. Di sini kita lihat 36 ini makin naik nih dia tampungnya, tapi jumlah peminatnya makin naik juga. Kalau ini pun kenanya 700, berarti 36 bagi 7 itu sekitar 5%-an lah ya gitu. Nilai kimia biologi akan menjadi
ujung tombaknya gitu. Gizi UGM ini lebih baik daripada ilmu keperawatan dari segi daya tampungnya. Tapi kenapa seperti itu? Karena di sininya akan turun ya. Kalau ini misalnya kena ketemunya 500 atau 495, ininya 30, berarti 30 bagi 500-an lah, berarti 6%. Berarti ini masuk grade-nya sih harusnya sih A2 ya. A2. Dokter gigi, dokter hewan. Dokter gigi masuk grade mana? Masih juga A2. Dokter hewan. Ini masuk grade-nya. Ini bisa jadi nih A2 juga bisa. A3 mungkin bisa nggak ya? Kalau A3 sebenarnya sih seperti harusnya sih bisa ya kalau A3 ya. Grade A3 seharusnya harus bisa. Harusnya sih masuk ya. Tapi kalau mungkin lebih selektif lagi ya berarti ya minimal harus punya olimpiade lah gitu. Fisika, kimia. Fisikanya wow 17%. Yang hampir mirip-mirip nih. Kayak mana kak? Kayak kampus yang pernah kak udah bahas. Ntar dicek aja di videonya. Oke. Dan alhamdulillah juga banyak pencarian tentang yang video kak videos tentang pilih satu PTN 2 jurusan atau 2 PTN 1 jurusan. Terima kasih yang sudah nonton juga. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Buat yang masih kepo, nanti kak videos ada challenge. Jangan lupa. Nanti bisa kalian lihat ya. Gitu. Ada yang berbayar, ada juga yang gratis. Kalau berbayar nanti kak videos kasih tahu asal atau dan lain-lainnya dan juga presentasinya. Dan juga anak yang kemarin lolos itu nilainya berapa. Gitu ya. Kenapa sih mereka bisa lolos? Kenapa? Jadi nggak usah khawatir. Insya Allah kak videos bahas. Oke. Fisikanya seperti itu. Kimianya, kimianya itu hampir sama, tapi lebih besar kimianya dibanding fisikanya. Gitu. Kenapa sih kak gitu? Coba tanya sama teman kalian yang lulus eligible dan IPA. Coba tanya dari 60 atau mungkin 100 orang, mau nggak ke fisika? Bukan ke UGM-nya ya, coba mau nggak ke fisika? Itu apa mungkin fisika lebih rumit atau gimana? Tapi sih setahu Kak Fidos nggak banyak gitu. Matematika 24, wah ini yang sering banget makan trigonometri ya kan, sering banget makan apa tuh integral turunan ya kan. Oke, di sini 10%. Ini patut dicoba kalau kalian jiwanya matematika banget. Ilmu komputer, sorry, ilmu komputer, wow, kecil banget peluangnya. Silakan dicoba kalau kalian emang berpikirnya ini sering banget yang terjadi nih. Kak, udah kak aku nggak mau ribet, aku mau banget ke jurusan ini misalnya ilmu komputer ya misalnya, ilmu komputer ke sini ke UGM misalnya. Kamu yakin? Ini poin cuma 3,8 loh, kamu nggak masuk lagi gini. Nggak apa-apa kak. Kamu siap SNBT atau UTBK? Enggak, nah itu bahaya. Tapi kalau misalnya kamu bilang, kamu siap nih ke sini, siap UTBK, siap SBMPTN, siap SNBT, siap ya silakan. Gitu ya. Kita bukan yang ngomong kosong. Di sini jumlah peminat ini orang loh. Ya kan, bukan bot ya, maksudnya bukan bot kalau kalian main game kan ada bot-botnya gitu kan. Bukan ini orang. Jadi dia mungkin dia juga ada rasa kecewa kalau karena dia nggak lolos gitu loh. Jadi kalian harus lebih bijak lagi dalam memilihnya gitu. Statistika, statistika ini juga hampir sama, tapi di sini hampir sama juga. Geofisika, geofisika, ada kenaikan. Dan ini kemungkinan besar bisa lah masuk lah. Elektronika dan instrumentasi. Alat-alatnya ya. Di sini sama juga. Di sini peluangnya naik. Berarti ini kemungkinan masih 150-an lah masih masuk. Tapi kayaknya nggak sampai 200 deh. Agronomi. Agronominya ini berapa nih? 24 ya. Ini 24 masuk. Mana sih kemarin? Di sini ada ilmu tanah nih. Ilmu tanah. Wow, 19. Hati-hati ya, ditampungnya mungkin presentasinya besar, tapi ditampungnya kecil loh. Gitu.
23, ini 27, ilmu hama, penyuluhan komunikasi pertanian, kultur, manajemen sumber daya, mikrobiologi, pertanian. Ini kayak baru nih. Kayaknya coba kita cek ya. Apakah ini baru? Oh, tidak. Di sini berapa ini? Di sini 11. Oh, sama. 23%. Emang sih cuma 11 doang. Yang minat juga nggak terlalu banyak. Tapi kan itu kan juga ada rasa, wah nggak lulus nih. Tapi ingat lagi, kalau emang kalian sudah siap SNBT, silakan. Dan oh ya, untuk SNBT-nya itu, ujiannya TPS ya. TKA-nya nggak masuk. Ini mungkin hampir sama kayak tahun 2000, berapa ya? 2020. Angkatan 2000, oh UTBK 2020 mungkin ya. Itu UTBK angkatan 2019 atau 2020 gitu. Oke. Industri peternakan. Oke, kita coba lihat dulu. Peternakannya apa? Peternakan tadi ya. Wah, sinkronisasi nih. Coba kita cek. Yang lain deh coba. Ini teknik geodesi, geologi, geofisika hampir mirip. Kimia, nuklir juga. Ada nuklir di sini nih. Di UI sepertinya tidak ada. Karena kayak kemarin udah nggak ada. Kayak kemarin nggak ada ya. Teknik kimia kita cek. Nih. Wow. Dari 45 orang ada masuk satu siswi dari Jawa Timur kemarin. Oke. Apa lagi ya? Elektro, mesin, sipil, nuklir nih. Coba kita cek nuklir. Di sini ada reaksi fisi, reaksi fusi, tembakan peluruhan suatu unsur menghasilkan radiasi alfa, beta, gamma, positron, neutron, dan teman-temannya. Dan mungkin lebih besar lagi nih ilmunya. Dan bukan tentang untuk ngebom aja ya, atau tentang bom atau apa yang biasanya orang ketahui, tapi ini lebih ngebahas tentang bagaimana kalau misalnya ada uranium ataupun bahan dasar nuklir ini bisa digunakan untuk perdamaian. Seperti contoh misalnya dalam bentuk pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN misalnya. Ini sangat amat membantu karena yang bisa dihasilkan itu lebih besar untuk kelangsungan makhluk hidup. Oke. Selanjutnya ini ada teknik fisika, industri pertanian, higien gigi. Ini kayaknya baru deh, higien gigi. Aktuaria juga ada. Berarti lingkungan, biomedis, gigi. Oh, nggak bisa. Wes. Biomedis kita coba. Masih tak bisa. Oke, mungkin sedang ini ya kali ya, sedang proses atau mungkin lagi ada pembaruan. Oke, seperti itulah video atau penjelasan yang Kak Firdaus telah paparkan ke kalian. Buat kalian yang kepo banget sama challenge-nya, jadi begini. Nanti di akhir video atau sekarang lah ya, di video ini Kak Firdaus akan jelaskan challenge-nya, yaitu nanti Kak Firdaus tuliskan atau letakkan 7 link video Kak Firdaus di bagian video. Kalian bisa lihat di situ ada 5 sampai sekitar 7 link video. Kalian buka video-video tersebut dan di video tersebut Kak Firdaus sebutkan warna. Contoh, di link 1 Kak Firdaus misalnya sebutkan warna merah di menit ke-7. Video kedua warna apa di menit berapa dan seterusnya. Nanti kalau misalnya kalian udah tahu, kalian bisa email ke Kak Firdaus di info, nanti juga ada. Nanti kalau udah kalian kirimkan email ke Kak Firdaus, jangan lupa kalian attachment atau lampirkan nilai rapot kalian semester 1 sampai semester 5 beserta foto nilai rapotnya ya. Jadi ada rapot kalian yang ada tulisan nilainya, ya kan ada SMA kalian, tolong difotoin satu aja sebagai petunjuk bahwa kalian benar-benar real gitu kan. Lalu cantumkan juga
nomor WA kalian gitu. Dan ini free gitu ya. Nanti kalau kalian sudah lakukan itu, nanti Kavedo sortir, dan buat kalian yang beruntung nanti akan Kavedo hubungi untuk Kavedo bahas rasionalisasi SNBP-nya gitu ya. Berapa banyak Kak? Berapa siswa? Kurang lebih sekitar 100 siswa gitu. Oke. Jadi tolong disimak baik-baik gitu ya. Oke, jadi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau kekurangan. Kak Firdaus akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.